Di sebuah gereja di Jakarta Timur, suasana misa berlangsung khusyuk. Seorang romo berdiri di altar, memimpin ibadah dengan suara tenang dan penuh keteduhan. Jemaat mengikuti doa demi doa dengan penuh hormat. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari misa pada umumnya. Namun, siapa sangka, romo yang sedang memimpin ibadah itu ternyata juga seorang perwira aktif Kepolisian Republik Indonesia. Ya, sosok tersebut adalah Romo Ikda Antonius Arvin Samosir, seorang imam Katolik sekaligus anggota Polri berpangkat Ikda. Satu orang, dua seragam. Dua panggilan pengabdian yang jarang sekali ditemui dalam kehidupan nyata. Dan kisahnya kini menjadi perhatian banyak orang. Di tengah kehidupan modern yang biasanya memisahkan urusan profesi dan spiritualitas, Romo Ikda Arvin justru menunjukkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Di satu sisi, ia melayani umat di gereja sebagai imam Katolik. Namun di sisi lain, ia juga menjalankan tugas negara sebagai anggota kepolisian, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan rohani. Kalau dipikir-pikir, kombinasi ini memang terdengar tidak biasa. Selama ini masyarakat mengenal polisi sebagai sosok yang identik dengan ketegasan, kedisiplinan, dan tugas menjaga keamanan negara. Sementara seorang romo identik dengan pelayanan gereja, kehidupan spiritual, dan pendampingan umat. Tapi, bagi Romo Ikda Arvin, dua identitas itu bukan sesuatu yang bertentangan. Justru sebaliknya, ia melihat keduanya sebagai jalan pengabdian yang sama-sama bertujuan melayani sesama manusia. Di Gereja Santo Bonaventure Pulau Mas, Jakarta Timur, Romo Arvin rutin memimpin misa di hadapan ratusan jemaat. Pembawaannya dikenal tenang, lembut, dan sederhana. Cara berbicaranya yang adem membuat banyak umat merasa nyaman saat mengikuti ibadah. Tidak sedikit juga warganet yang ikut kagum setelah mengetahui bahwa Romo tersebut ternyata merupakan anggota aktif Polri. Ada yang menyebut pembawaannya menenangkan. Ada juga yang memuji pengabdiannya karena mampu menjalankan dua tanggung jawab sekaligus. Menariknya lagi, perjalanan Romo Ikda Arvin bukan sekadar cerita unik semata. Ia diketahui telah ditahbiskan sebagai imam Katolik pada tahun 2023. Setelah itu, ia menjalani pelayanan pastoral yang juga terhubung dengan lingkungan kepolisian. Namanya semakin dikenal publik setelah dilantik sebagai perwira Polri pada Juli 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Momen itu bahkan menjadi sejarah tersendiri, karena untuk pertama kalinya, imam Katolik resmi diangkat menjadi perwira aktif Polri dalam lingkup Keuskupan Militer Indonesia. Bukan cuma satu orang, tetapi ada dua imam Katolik yang saat itu resmi menjadi bagian dari institusi kepolisian. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat pembinaan mental dan spiritual di lingkungan Polri. Di sebelah saya ada Romo sekaligus polisi. Siapa namanya Romo? Saya Arvin, Romo Susilo. Romo Arvin. Apa kabar Romo? Luar biasa. Salam komando. Salam komando. Romo Arvin, Siap. Gimana suka dukanya menjadi pastor sekaligus polisi? Menjadi pastor dan polisi sama-sama punya jiwa yang sama, Romo. Jiwa pelayanan terhadap kemanusiaan. Wow, luar biasa. Saling mendoakan, Ya. terus menjadi pelayan untuk masyarakat. Mantap jaya. Ini menjelang Natal, apa yang dipersiapkan Romo Arvin? Kami lagi mempersiapkan Natal untuk keluarga besar Polri. Ya. Kebetulan Bapak Kapolri juga Kristen. Ya. Jadi kami ingin mempersiapkan ini sebaik-baiknya, Romo. Oke, ada kiat-kiat tertentu menjadi imam di antara TNI Polri? Kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan bertumbuh dalam cinta kasih. Wow, indah banget. Siap laksanakan. Siap laksanakan, Komandan. Semoga semakin happy, semakin betah jadi imam di antara TNI Polri. Amin. Tuhan berkati Romo Saling Arvin. mendoakan. Amin. Salam presisi. Salam presisi. Dan mungkin disitulah letak hal paling menarik dari kisah ini. Karena di tengah kerasnya tantangan kehidupan modern, masih ada sosok yang mencoba menghadirkan nilai ketenangan, empati, dan kemanusiaan di dalam institusi negara. Romo Ikda Arvin sendiri pernah mengatakan bahwa ada banyak cara untuk berbagi kebaikan, baik sebagai polisi maupun sebagai romo. Kalimat sederhana itu terasa punya makna yang dalam, sebab pada akhirnya, baik tugas kepolisian maupun pelayanan gereja sama-sama berbicara tentang pengabdian, tentang membantu sesama, tentang melayani masyarakat, dan tentang menghadirkan rasa aman, baik secara fisik maupun batin,
Di berbagai kesempatan, Romo Ikda Arfin juga sering menyampaikan pentingnya toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Menurutnya, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru keberagaman bisa menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan dengan damai. Pesan seperti ini terasa relevan, terutama di zaman sekarang ketika masyarakat sering dipenuhi perdebatan dan perpecahan di media sosial. Karena itu, tidak heran jika kisah Romo Ikda Antonius Arfin Samosir akhirnya banyak menginspirasi publik. Ia menjadi bukti bahwa pengabdian tidak selalu harus hadir dalam satu bentuk saja. Seseorang tetap bisa menjalankan tugas profesional, sekaligus menjaga nilai spiritual dalam hidupnya. Dan mungkin, disitulah alasan kenapa sosoknya begitu menarik perhatian banyak orang. Karena di tengah dunia yang sering memisahkan banyak hal, Romo Ikda Arfin justru menunjukkan bahwa dua jalan berbeda ternyata masih bisa berjalan bersama dalam harmoni.